Apa? Tapi agak berisik nggak apa-apa. Oke, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini untuk mengerjakan atau memenuhi tugas kelompok kita, yaitu tugas media literasi kelompok yang kedua, di mana kita di sini akan membahas tentang eh, apa aplikasi yang memeriksa suatu keaslian pada image atau foto, dan juga kita akan membahas tentang berita dan juga memeriksa keaslian gambarnya. Nah, sebelum dimulai, kita perkenalkan diri dulu masing-masing ya. Silakan mau dimulai dari siapa atau dari aku, boleh? Perkenalkan, nama saya Hasna Kairunisa. Saya dari jurusan Public Relation. Silakan selanjutnya. Oke, selamat Perkenalkan, malam. nama Oh, saya sorry. Dayan dari jurusan jurnalistik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sami Ajhar. Saya dari jurusan Manajemen Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Eni Marlis, kelas B sore dari Manajemen Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Gilang Fauzi Ramdhani dari Prodi Manajemen Komunikasi kelas B sore. Perkenalkan, nama saya Ima Minatul Qadariyah dari Konsentrasi Broadcasting. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Hidayat dari Prodi Jurnalistik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari Konsentrasi Broadcasting. Perkenalkan, aku Mutia Almira dari Konsentrasi Jurnalistik. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan share screen ya dari Mutia. Benar, Mutia? Boleh, silakan di-share screen-nya. Udah ada? Sudah. Ada. Oke, buat yang pertama, jadi nanti kita mau trial buat cek keaslian foto dari tools yang udah Bapak kasih. Jadi nanti di sini kita bisa ngelihat keaslian dan juga data spesifik dari foto yang kita dapat. Di sini juga udah ada foto yang udah sempat di-download dari website sebagai contoh dan juga ada foto yang asli. Buat pertama kita coba pakai foto asli dulu. Hmm. Eh, Waktu awal kita buka toolsnya nanti kita bisa uploadnya dari file, terus kemudian open image dan pilih foto yang mau kalian buka. Jadi nanti untuk foto asli itu kalian bisa dapetin data spesifik kayak di potret pakai kamera apa, jenisnya apa, dan juga sama tingkat resolusi dan informasi-informasi lainnya. Sedangkan untuk foto yang gimmick atau yang hoax itu biasanya informasinya beda. Dan bisa dibedain juga kalau misalkan untuk foto asli itu di bawahnya fotonya masih ada ya nih.
Kelihatan nggak? Masih belum muncul teh. Ya, masih WhatsApp mood, belum Serius? ada, ya, belum keluar gambarnya, Bentar. keterangannya. Udah ada belum? Sudah. Udah ada. Nah, jadi oke kita ulang. Ini kita buka dulu toolsnya. Terus buat ngebuktiin keaslian fotonya itu kita bisa open image, pilih foto yang mau kalian masukin. Di sini kita trial pakai foto asli dulu. Jadi nanti pas kalian habis masukin fotonya itu ada informasi spesifik kayak foto ini tuh ditangkap pakai kamera apa, jenis apa, dan juga resolusi-resolusi dan informasi lainnya. Dan bedanya kalau misalkan foto asli itu di bawahnya ada foto lagi ya guys. Jadi kayak oke terbukti ini tuh fotonya foto asli gitu. Sedangkan kita bisa bedain sama foto yang kita dapat dari website kayak semacam foto meme atau foto-foto stiker gitu. Nah, kayak gini. Untuk foto yang meme ini itu masih bisa terdeteksi karena dia formatnya juga masih JPEG ya. Eh, Terus di sini informasinya sedikit, tapi bedanya di bawah sini itu nggak ada gambarnya. Dan kalau misalkan kita pakai foto yang lain, itu informasinya juga bakal beda. Jadi tools ini tuh sebenarnya bisa digunakan hanya untuk format JPEG aja. Tapi di sini juga bisa terdeteksi kalau misalkan foto yang kita dapat itu asli atau enggak dilihat dari informasi spesifik yang hasil dari kita masukin fotonya. Gitu. Oh, Ini gitu, Mut. ah, Jadi yang foto keaslian itu dia pakainya ketahuan ya pakai kamera apa? Terus selain kamera apa tadi, Mut? tadi ada juga foto meme yang informasinya tuh keluar, cuman nggak begitu lengkap dan hasil foto di bawahnya tuh nggak ada. Ya, jadi kelihatan banget ya Teh kalau pakai apa ya aplikasi ini tuh jadi bisa banget buat cek asli atau enggaknya sih suatu foto ya Yap. kayak gitu Mm-mm. berarti. Betul banget. Siap siap. Nah, terus dari kalian nih barangkali mau ada coba beberapa tools atau website yang kemarin Bapak kasih, nanti abis itu mungkin kita bisa bahas ke lanjutan yang berita. Itu mungkin sekian dari aku. Oke, terima kasih kepada Mutia yang telah menjelaskan tools yang atau aplikasi yang kemarin Bapak kasih. Nanti mungkin akan ditulis di deskripsi ya toolsnya apa. Terus untuk selanjutnya mungkin ada yang mau menjelaskan melalui website. Nanti biar tetap Mutia yang share screen, tapi mungkin untuk yang menjelaskan beda orang nggak apa-apa kali ya. Silahkan yang Boleh mau boleh coba. Teh. Nggak apa-apa. Boleh saya aja. Siapa yang mau menjelaskan? Saya. Oh iya, Dayan, boleh. iya gimana Dayan? Ya. Websitenya yang kemarin ya, Mut? Boleh mau coba yang mana?
Dayan mungkin mau coba yang mana buat ngejelasinnya? Yang kemarin yang di Google. Nah, kalau pakai Google Image itu bisa disimpulkan si Google Image itu berbeda dengan tool yang tadi. Kalau Google Image itu lebih ke data si orang yang ada di fotonya. Contohnya seperti itu. Kalau si tool yang tadi contoh ke data-datanya seperti dipoto pakai apa, resolusi berapa, kayak gitu. Kalau pakai Google Image, nampaknya cuman informasi orang tersebut aja. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi di antara tools atau aplikasi sama yang website ini berarti bedanya kalau yang tools itu lebih apa ya? Lebih banyak keterangannya gitu ya. Lebih paham lah kitanya dalam mengetahui apakah image atau foto ini tuh benar-benar asli atau enggak gitu dibandingkan sama si website ini gitu ya. Berarti kalau di website tadi dia tetap ada penjelasannya cuman kayak cuma apa namanya bukan berita sih kayak penjelasan tentang si gambarnya itu aja ya berarti ya. Ada yang mau coba lagi mungkin dari website lain? Boleh teh. Mungkin dua-duanya juga pastinya sama-sama bagus ya. Terus juga pastinya tergantung kondisi si pemakai juga. Nah, mungkin di satu sisi apabila si penggunanya gitu perlu ataupun data yang lebih spesifik seperti dari waktu pengambilan gambar ataupun si apa ya si menggunakan gear ataupun alat apa. Nah, jadi bisa pakai opsi yang pertama yaitu dipakai tools yang tadi. Nah, kalau si penggunanya juga ingin lebih detail tentang gambarnya ataupun hanya perlu data berupa gambarnya aja. Nah, bisa nih opsi terbaiknya di pilihan yang kedua ataupun di Google tadi. Mungkin seperti itu teh. Jadi intinya sama-sama dua-duanya eh, terbaik lah. Oke, baik. Terima kasih. Eh, apakah mau nyoba website dari yang lain atau mau langsung lanjut ngebahas berita yang ada image-nya buat kita lihat apakah gambar tersebut hoax atau gambarnya itu asli atau gimana? Gimana guys? Ada tanggapan lagi? Fahrul, Emi, Ima, Sami. Mungkin lebih baik lanjut dulu aja. Oke, berarti nanti mungkin setelah beritanya ada tanggapan dan juga kesimpulan ya. Oke, dilanjut aja mungkin. Iya, seperti itu. Udah ada? Udah ada. Ada. Sorry. Bukan yang ini, coy.
Udah ini cagur sih. Yang mana ya? Kira-kira beritanya yang mana? Bahas ini aja tuh ya Pak, yang timnas ntar lawan Argentina tuh teh. Boleh. Bentar. Argentina lawan Indonesia ya? Mm-mm. Ada kan? Ada. Ih. Jadi nanti di sini kita bakal bahas tentang berita yang udah sempet bertebaran dari minggu-minggu lalu tentang isu kalau misalkan Argentina bakal tanding di Indonesia tanggal 19 Juni. Dan kabarnya Messi juga ikut apa namanya gabung ya. Ini tuh tersebar di Instagram, media-media sosial dan juga platform-platform lainnya. Nah, menurut kalian eh dalam isi berita maupun gambar, apakah ini bisa disebut hoax ataukah tidak dan bagaimana tanggapan kira-kira? Kalau menurut saya tidak hoax, Mut, karena sudah ada klarifikasi juga dari Pak Erick Thohir bahwa dia sudah apa ya, sudah mengfikskan gitu, mengfikskan bakal ada tanding antara Indonesia dan Argentina. Iya, iya. Tapi untuk apa namanya informasi lebih lanjut dari pihak Argentina, entah itu informasi dari media sosial akun officialnya Argentina kah atau yang lainnya itu udah ada kepastian atau informasi lebih lanjut belum kira-kira? Udah teh. Eh, Menurut saya ada, karena kan di berita yang saya baca, Argentina tuh akan mengadakan tur ke daerah Asia gitu, Mut. Dan salah satu tim negara yang dipilih itu Indonesia sama Australia. Kalau nggak Oke. salah, Jadi untuk berita ini tuh sudah terkonfirmasi valid ya. Kalau misalkan nanti Argentina bakal tanding lawan Indonesia pada bulan Juni. ya Eh, seperti itu. tapi boleh di tambahin juga teh? ya gimana? Boleh sok. Muti dulu. Gimana? Enggak, Gilang dulu. Terus ini juga ya pastinya dengan gimana sih teh adanya Argentina tuh datang ke sini selain dari timnas kita mencoba gitu lawan yang lebih besar, selain dapat pengalaman juga tentunya dari segi ekonomi pastinya lebih ada peningkatan gitu teh karena kita tahu sendiri kan Argentina gitu siapa tahu bukan siapa tahu pastinya ada Messi di sana. Terus pastinya kan Messi sendiri punya banyak penggemar gitu teh dari belahan penjuru dunia. Nah, pastinya juga eh, akan menjadi magnet gitu buat siapapun yang ngefans ataupun yang tidak ngefans pun penasaran gitu. Kapan lagi Argentina datang ke Indonesia dan bahkan ada istilah gimana sih? Kapan lagi lihat Messi ditekel sama Asnawi gitu. Iya, Nah, gitu. iya, iya. Gitu. Nah, Selain dari timnas kita juga punya pengalaman loh menang bukan menang tanding lawan Argentina. Nah, dari segi ekonominya juga tentunya baik nih buat masyarakat sekitar. Kan kemarin juga bakal ada Coldplay konser di Indonesia dan tujuannya juga kan pastinya itu si Menteri Pariwisata ya, Menparenkaf, tujuannya kan pastinya ingin memajukan pariwisata dan juga
membangkitkan apa sih itu teh? Pariwisata intinya. Nah, ditambah lagi nih adanya Argentina, tentunya ekonomi Indonesia juga berharap gitu ada kemajuan dan silakan dilanjut lagi. Iya, jadi memang dari beberapa berita yang sudah banyak trending di beberapa platform sosial media yang lain itu memang meskipun ada yang mungkin hoax atau isu-isu yang lain, tapi di samping itu memang berita yang sudah terkonfirmasi valid ini bisa membawa arus yang lebih baik juga bagi perekonomian Indonesia gitu ya Gilang. Ya, Eh, betul, betul. apa namanya dan juga kayak ya nih kita bisa simpulin dari yang Coldplay tadi apalagi sekarang udah banyak yang war tiket gitu kan. Barangkali dari kalian juga termasuk salah satunya gitu. Tapi kalau misalkan yang Coldplay sendiri nih, dari kalian ada tanggapan nggak? Kira-kira apakah eh, benar-benar bisa menampung sebanyak itu? Dan apakah lokasi yang sudah diinformasikan itu sudah valid untuk diadakan konser Coldplay nanti? Atau adakah kemungkinan pindah tempat ke yang lebih besar atau yang lainnya? Kira-kira? Kalau kalau pindah tempat mungkin bisa jadi. Soalnya kan pasti yang ngefans sama Coldplay banyak. Jadi si panitia mencoba mencari eh, tempat yang lebih luas lagi. Oke, sorry. Tadi siapa yang ngomong? Saya. Oh, oh iya iya. Kalau misalkan dari yang lain gimana? Ini barangkali. Nah, tidak sih, soalnya kan mungkin sudah ditentukan juga batas batas penonton itu. Hmm. Ya, kalau aku sih setuju kayak yang tadi. Kayaknya teh udah dipersiapkan matang-matang gitu. Terus tiketnya juga udah disiapin sebagaimana yang udah disiapin oleh pihak sananya gitu. Iya, oke. Nggak mungkin nggak bakal pindah gitu. Hmm. Buat kita pindah lagi nih ke isu yang lain. Karena kan sekarang tuh lagi rame-ramenya tahun politik. Kayak banyak lah media-media yang memasarkan foto-foto, video-video, cuplikan-cuplikan tentang ya capres, tentang politik, tentang apa namanya kinerja DPR dan aparat pemerintah lainnya. Eh, Gimana sih dari kalian menanggapi hal-hal yang sempat berseliweran, entah itu tentang pencalonan presiden, atau tentang kinerja DPR, atau tentang berita-berita korupsi lainnya? Halo Boleh, guys. Silakan. jangan politik teh. Baiklah. Agak Oh, sensitif. oke. Karena agak sedikit gimana gitu ya mungkin. Kalau misalkan kalian sempat dengar berita Cannes film yang udah diselenggarain di Paris belum? Kalian tahu penghargaan Cannes film nggak? Enggak. Enggak. Belum teh, belum tahu. Oh my God. Apa dong? Coba. Oh, ini aja teh yang tadi balik lagi ya ke yang konser Coldplay itu. Hmm.
Nah, lagi rame juga kan apa dari pihak yang mengatakan alumni 212 nih katanya Ah, menolak. Ya, kami menolak nih adanya konser ya. ini di sini gitu dengan alasan karena Coldplay ini mendukung tim inilah yang kayak gitu. Nah, maksud saya mah gini, kita di sini kan nonton-nonton aja gitu ya. Mm-mm. Terus kalau untuk promosinya ya itu mah terserah lu gitu. Jadi gimana ya? Masa sih gitu? eh misal gini, kita main sama orang yang mohon maaf nih kayak menyimpang gitu. Nah, apakah kita bakal menyimpang juga? Tapi kan itu tergantung dari kita juga gitu teh. Hmm. Masa sih gara-gara orang itu mendukung kayak gitu, tapi jadi gimana sih? Jadi kita juga harus mendukung enggak kan? Gitu maksudnya. Di sini kan tujuannya itu cuma buat konser dan Menteri pariwisata juga tujuannya baik juga untuk meningkatkan ekonomi. Nah, tapi di satu sisi juga yang anehnya itu ada pihak lah yang menolak dengan ini nggak boleh nih. Alasan, ya. Nah, yang alasan gitu. Jadi kurang setujunya kayak gitu tuh. Jadi dijadikan alasan lah. Cuma cuma kayak gitu doang. Mm-mm. Terus apalagi selain yang penolakan itu kemarin kan sempat rame yang Pak Sutri jual tiket tapi nih ternyata nipu gitu kan. Dan itu yang benar-benar harus diwaspadai karena di Indonesia tuh benar-benar banyak banget yang namanya calo tiket konser gitu kan. Padahal harga asli tiket konser tuh memang nggak semahal itu, tapi pas udah ke tangan calo tuh wow luar biasa sekali sampai puluhan dan ratusan juta gitu kan. Tapi tahu-taunya giliran udah berada di tangan yang salah, padahal memang calo adalah bisa dikatakan plan B dari yang pertama karena kalau misalkan kita war sendiri nih pasti kayak otomatis bakal susah banget dapetinnya. Ya, Otomatis betul. orang lain tuh bakal buka just tip, tapi ternyata orang yang udah dipercaya sama kita ini nih ternyata penipu gitu kan. Oh, jadi malah nipu gitu dah. Iya gitu. Makanya Hmm. kemarin sempat rame dan sekarang tuh kasusnya lagi diusut tuntas dan kayak sedang berusaha untuk apa ya? Entah itu ke pengembalian dana yang udah mereka ambil atau juga si tersangkanya ini diproses gitu, diproses hukum. Oke, oke. Tapi ini saya juga mau bertanya gitu ke teman-teman. Nah, Biar ada efek jerahnya juga. betul. Nah, kalau boleh nih, kira-kira konser Coldplay ini, bentar, gimana ya? Boleh deh next dulu next. Ada tanggapan lagi nggak guys tentang konser Coldplay ini? Atau kayak gambar-gambar yang memicu berita hoax kah? Atau isu-isu lain? Tapi mungkin ini kembali lagi guys sih kepada berita gitu kan ya, kepada tentang keaslian berita, apakah berita ini hoax atau enggak gitu kan, tentang kayak tiket yang mau kita beli gitu dan ternyata itu apa namanya nipu gitu loh. Nah, apakah aplikasi ini merupakan salah satu yang membantu kita buat mencari kebenaran dalam informasi dalam berita tersebut gitu loh, atau emang kayak cuma oh enggak cuma ini cuma buat kayak ngeliat aja nih bener atau enggak gitu, biar jadi kita tuh terhindar gitu loh dari hoax gitu. Jadi apakah ini benar atau enggak gitu kan, karena kan sekarang kan banyak banget kan berita yang emang keasliannya itu diragukan gitu, karena kan siapa aja gitu kan mempunyai akses untuk bisa mempublikasikan tulisan-tulisan mereka gitu ya. Mungkin ada tanggapan atau ada jawaban gitu dari yang saya bilang tadi. Dari aku sendiri ya, eh, memang sih ya kadang yang suka kita bingung itu media
bebas mendistribusikan apa saja yang mereka tulis gitu. Di luar memang seperti sudah memiliki undang-undang terkait kejurnalisan, tapi ternyata media juga masih bebas untuk menyebar berita gitu, entah itu berita hoax maupun tidak. Jadi memang generasi-generasi saat ini tuh benar-benar dituntut untuk lebih bisa belajar mendapat berita yang memang betul-betul bisa diserap dan difahami oleh masyarakat banyak. Terus juga apa namanya, tidak sembarang menebar berita yang baru kita dapat. Jadi kayak lebih bisa dipelajari lagi gitu. Dan apa namanya? Karena untuk mereka-mereka yang sudah generasi lanjut gitu, sudah berusia, itu tuh sangat mudah sekali menerima berita yang hanya tinggal nongol aja nih di layar kaca, di televisi, kayak gitu sih. Iya kan, kita aja kayak generasi zaman sekarang aja kadang kan untuk mengetahui berita hoax atau enggaknya aja kan sulit gitu ya, apalagi buat yang kayak generasi old gitu kan, generasi yang uh, udah lanjut usia gitu kan, kadang-kadang kan mereka kan cuman dengar berita gitu kan, cuman dari televisi, dan itu juga kan belum tentu benar gitu kan, atau misalkan dari dengar berita itu dari orang tapi belum tahu misalkan faktanya itu benar atau enggak gitu kan, atau mungkin ya gimana caranya gitu sih buat mengetahui itu berita itu benar atau enggak gitu, atau hoax gitu kan. Itu sih sebenarnya yang susah ya buat sebuah berita yang tadi Mutiara bilang, emang siapa aja tuh bebas untuk mempublikasikan tulisannya mereka walaupun emang udah ada etika profesi jurnalistik gitu ya. Iya, gitu loh. Dan ya inilah kegunaan dari tools yang udah Bapak kasih dan beberapa info-info dari Bapak